Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini dari kelompok satu akan mempresentasikan tentang tema pengaruh dan dampak meluasnya konten pornografi di internet terhadap anak-anak. Sebelumnya, perkenalkan diri saya, Wendy Marski Dinata dengan NIM 192000451. Saya Cindy Maria Site dengan NIM 192000718. Saya Gibraldin Averos dengan NIM 1920886. Saya Togi Sitorus dengan NIM 19-2003-40. Perkenalkan, nama saya Ridho Afdan Munglo dengan NIM 192000694. Di sini terdapat latar belakang. Internet memberikan akses ke berbagai sumber informasi dan hiburan. Namun sayangnya juga membawa risiko tertentu, terutama bagi anak-anak dan remaja. Salah satu masalah yang semakin meresahkan adalah luasnya konten pornografi di internet dan dampaknya terhadap anak-anak. Salah satu isu mainstream yang aktual saat ini adalah anak korban kekerasan seksual yang terjadi di dunia maya. Saat ini kita tidak bisa menghindarkan diri dari akses dunia internet ke media dan media sosial yang begitu mudah, tidak terkecuali anak-anak. Sementara bagi anak-anak yang sudah bersekolah, bahkan di tingkat dasar, sudah menjadi bagian dari masyarakat yang aktif di berbagai media sosial Facebook, Twitter, Instagram, Line, dan lain sebagainya. Karena hal ini seolah sudah menjadi kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Namun dengan berkembangnya tumbuh kembang anak, pola pikir anak, pergaulan anak, dan lemahnya kontrol orang tua. Tentu rentan menjadi korban atau pelaku yang melakukan tentunya tanpa busana sexting di media sosial. Kebebasan dalam mengakses konten pornografi menjadi dampak krusial bagi kalangan remaja dan anak-anak. Di sini terdapat rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana langkah-langkah yang dapat diambil oleh pemerintah dan penyedia layanan internet untuk menjaga anak-anak dari akses ke konten pornografi. Yang kedua, bagaimana meluasnya konten pornografi di internet mempengaruhi pemahaman seksual dan perilaku anak-anak. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Selanjutnya terdapat tujuan. Yang pertama, untuk menyarankan tindakan konkret yang dapat diambil oleh pemerintah dan penyedia layanan internet untuk menjaga anak-anak dari akses ke konten pornografi dengan bahasa yang mudah dimengerti. Yang kedua, untuk memahami bagaimana meluasnya konten pornografi di internet mempengaruhi pemahaman seksual dan perilaku anak-anak. Selanjutnya terdapat landasan teori terdiri dari internet, illegal content, pornografi, dan anak-anak. Yang pertama, internet. Seiring dengan berjalannya waktu, kemajuan teknologi pun berjalan dengan sangat cepat dan semakin canggih. Salah satu bentuk kemajuan teknologi tersebut adalah internet. Yang tidak dapat dipungkiri lagi adalah bahwa internet sudah naik kelas menjadi kebutuhan primer kebanyakan orang. Internet sudah masuk dalam kehidupan manusia, baik di rumah, sekolah, perkantoran, tempat hiburan, bahkan di tempat-tempat nongkrong. Perkembangan teknologi internet juga tidak saja mampu menciptakan masyarakat dunia global, namun mampu menciptakan suatu transformasi dalam ruang gerak kehidupan bagi masyarakat, sehingga tanpa disadari manusia telah hidup dalam dua kehidupan, yaitu kehidupan masyarakat nyata dan kehidupan masyarakat maya atau cyber komunikasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Gibral. Untuk yang kedua, illegal content. Kegiatan dengan memasukkan data dan informasi ke internet yang berisikan konten yang tidak baik dan melanggar hukum, serta mengganggu ketertiban hukum. Yang ketiga, pornografi. Situs-situs hiburan dan lain-lainnya, cyberporn merupakan bentuk media pornografi yang sangat strategis bagi industri pornografi.
Penyebaran pornografi melalui internet akan lebih mudah, lebih murah, sangat cepat, dan yang paling penting adalah aman dari razia aparat. Pada proses distribusi, pengelola situs porno cukup dengan memasukkan materi pornografi ke dalam situs yang dimilikinya. Untuk adalah cyberporn tidak perlu mencari-cari konsumen, tetapi konsumenlah yang dengan sendirinya akan mencari dan membuka situs-situs porno sampai dengan membeli dan memesan produk pornografi yang ditawarkan. 4. Anak-anak makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain untuk mengembangkan kemampuannya. Lahir dengan segala kelemahan, maka jika tidak ada bantuan dari orang lain, anak tersebut tidak dapat mencapai pada taraf manusia yang normal. Hal tersebut salah satu dari totalitas psikis dan merupakan sifat-sifat yang berbeda di setiap tipe-tipe perkembangan saat masa anak-anak. Anak merupakan salah satu aset yang dimiliki oleh suatu bangsa. Pendidikan seks adalah upaya pengajaran, penyadaran, dan penjelasan kepada anaknya tentang masalah yang berkaitan dengan seks. Naluri dan perkawinan pendidikan seks yang perlu diperhatikan oleh pendidik atau orang tua terbagi ke dalam beberapa tahap berikut. Seperti pada usia antara 7-10 tahun, anak diajari tentang sopan santun, meminta izin masuk rumah, dan sopan santun dalam memandang. Pada usia antara 14-16 tahun yang disebut usia remaja, anak diajari etika bergaul dengan lawan jenis jika anak sudah matang untuk menempuh perkawinan. Apakah boleh menyampaikan masalah seks kepada anak yang berusia dini atau sebelum masa remaja? Dengan jelas dan terus terang, riset terbaru menunjukkan bahwa pendidikan seks komprehensif dapat mengurangi kemungkinan kehamilan remaja. Dan tidak ada indikasi bahwa hal tersebut meningkatkan level hubungan seks atau penyakit menular seksual atau PMS. Sama sekali tidak membahayakan untuk mengajari remaja mengenai kontrol kelahiran sebagai tambahan dari penolakan hubungan seks. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pembahasan. Yang pertama, pembahasan pengaruh dan dampak meluasnya konten pornografi di internet terhadap anak-anak. Anak-anak merupakan karunia Allah Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan bagi orang tuanya. Sudah menjadi pemahaman bersama, karunia tersebut patut dijaga, dilindungi, dan dikembangkan bakat dan potensinya sesuai dengan keinginan anak-anak tersebut. Keluarga dan negara patut memberikan perhatian yang khusus bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Kewajiban sebagai negara hukum, negara menjamin hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dan kekerasan dan diskriminatif sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang NRI 1945. Meluasnya konten pornografi di internet memiliki dampak yang signifikan pada anak-anak remaja bersekuensi yang merugikan dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Anak-anak yang terlalu dini terpapar materi yang tidak sesuai usia, mereka dapat mengalami konflik internal dan ketidakpastian. Anak-anak yang terpapar secara berlebihan dapat mengalami kesulitan dalam mengendalikan hasrat mereka, mencari dan mengonsumsi konten tersebut. Perilaku seksual yang tidak aman. Anak-anak yang terpapar konten pornografi yang tidak aman secara seksual dapat terinspirasi untuk meniru perilaku tersebut. Kekerasan seksual dan pelecehan, konten pornografi yang kasar dan tidak etis dalam mempengaruhi anak-anak dengan cara yang negatif, bahkan sehingga menginspirasi perilaku kekerasan seksual atau pelecehan serta gangguan perkembangan sosial dan emosional. Konten pornografi dapat mengganggu perkembangan sosial dan emosional anak-anak dengan membuat mereka sulit untuk membangun hubungan yang sehat atau memahami norma sosial yang sesuai dan nilai-nilai mereka. Menjauh dari
nilai-nilai norma dan etika yang baik. Saat berkomunikasi yang efektif lebih terjalin antara anak dan orang tua, maka hal positif diperoleh orang tua. Komunikasi yang efektif juga akan membuat perilaku dan sikap anak menjadi terkendali. Yang kedua, siapa saja yang perlu bertanggung jawab agar anak terhindar dari pornografi atau konten ilegal? Yang pertama ada peran orang tua. Keluarga dan negara patut memberikan perhatian yang khusus bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Orang tua memiliki peran yang sangat penting di lingkungan online. Berikut adalah beberapa langkah dapat diambil oleh orang tua memenuhi peran ini. Yang pertama yaitu pendidikan dan komunikasi. Orang tua harus berkomunikasi dengan anak-anak tentang bahwa bahayanya konten ilegal seperti pornografi secara terbuka. Jujur, secara terbuka. Yang kedua yaitu batasan penggunaan internet. Orang tua juga mengatur batasan waktu dan akses internet untuk anak-anak. Ini termasuk yang dihabiskan di depan layar dan mengaktifkan kontrol orang tua di perangkat atau router rumah untuk memblokir konten yang tidak pantas. Yang ketiga yaitu gunakan perangkat pengawasan. Ada perangkat pengawasan khusus yang dapat membantu orang tua membantu aktivitas online anak-anak. Ini termasuk perangkat lunak pengawasan yang dan aplikasi pengendalian orang tua dapat membantu membatasi akses ke situs berbahaya. Yang keempat yaitu ajarkan etika digital. Orang tua harus mengajarkan anak-anak tentang etika digital, termasuk bagaimana berperilaku dengan baik di internet dan menghormati privasi orang lain, serta memeriksakan aktivitas online. Orang tua dapat secara teratur memeriksa riwayat aktivasi online anak-anak dan berbicara dengan mereka tentang apa yang mereka temui di internet. Penting untuk diingat bahwa perilaku anak-anak dari konten ilegal internet adalah tanggung jawab bersama antara orang tua dan masyarakat. Dengan pendidikan, komunikasi, dan pengawasan yang tepat, orang tua dapat membantu melindungi anak-anak dari negatif konten ilegal, termasuk konten pornografi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini saya dengan nama Ridho Afdanullah dengan NIM 1920694 akan melanjutkan pembahasan yaitu tentang peran pemerintah. Ada beberapa poin di sini, ada 4 poin. Yang pertama ada tentang regulasi dan hukum, penyaringan dan pemblokiran, kolaborasi internasional, dan ada penyelidikan dan penegakan hukum. Yang pertama tentang regulasi dan hukum. Pemerintah ini perlu membuat dan menegakkan undang-undang yang mengatur tentang konten ilegal di internet, termasuk pornografi anak-anak. Undang-undang ini harus memasukkan hukuman yang tegas bagi pelaku atau penyedia konten-konten ilegal tersebut. Lalu tentang penyaringan dan pemblokiran, pemerintah juga dapat bekerja sama dengan para penyedia layanan internet untuk mengembangkan sistem penyaringan dan pemblokiran yang terdapat di internet untuk mengidentifikasi dan memblokir situs-situs yang berbahaya yang mengandung konten ilegal, terutama yang ditujukan kepada anak-anak. Lalu yang ketiga tentang kolaborasi internasional. Karena konten ilegal ini menyeluruh atau menyebar melalui internet secara global, pemerintah perlu bekerja sama dengan negara-negara lain untuk melacak atau juga untuk menindaklanjuti. Lalu yang keempat ada penyelidikan dan penegakan hukum. Pemerintah juga harus memiliki unit yang sangat terlatih untuk melakukan penyelidikan dan penegakan hukum terhadap para pelaku konten ilegal tersebut. Lalu selanjutnya ada kesimpulan dan juga saran. Kesimpulannya di sini, dengan adanya konten pornografi di internet memiliki dampak yang sangat negatif, yang sangat signifikan terhadap anak-anak, seperti gangguan pada psikologisnya, lalu perspeksi seksnya yang sangat tidak sehat, gangguan identitas gender, ketergantungan,
perilaku seksual yang tidak aman, kekerasan seksual, gangguan perkembangan sosial dan juga emosional, pengaruh pada prestasi akademis, kerugian privasi dan juga keamanan, serta perubahan sikap dan nilai ataupun juga moral. Komunikasi yang efektif antara orang tua dan anak dianggap sebagai kunci untuk mengatasi berbagai dampak negatif konten pornografi atau juga bisa dapat dihindari dari perbincangan atau keputusan orang tua. Lalu yang kedua tentang saran. Kerjasama antar pemerintah, juga ada industri, ada masyarakat sipil untuk mendorong kolaborasi aktif antara pemerintah, industri dan juga organisasi masyarakat untuk menciptakan kebijakan-kebijakan yang lebih ketat terkait dengan konten berbahaya di internet atau membuat iklan untuk menjauhi konten-konten tersebut. Terima kasih. Sekian dari kami. Apabila salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.